Setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Tapi, pernahkah kamu bertanya dengan jujur di dalam hatimu? Apa yang sebenarnya dirasakan oleh jiwa saat kematian itu terjadi? Bukan menurut cerita orang, bukan pula menurut logika dunia, tetapi menurut hakikat kesadaran itu sendiri. Karena sesungguhnya yang paling mengejutkan dari kematian bukanlah rasa sakit, tetapi inilah yang paling dihindari oleh para guru sufi. Salam sang sejati. Kematian bukanlah peristiwa di masa depan. Ia sedang menunggumu, bukan di ujung usia, melainkan di balik kesadaranmu. Dalam ajaran makrifat tertinggi, kematian bukanlah perpindahan dari dunia ke akhirat. Kematian adalah terbukanya hijab. Selama hidup, kita berjalan, berbicara, bekerja, beribadah, namun seluruhnya tertutup oleh jasad, nafs, dan indera. Saat mati, yang mati hanyalah fungsi tubuh, bukan kesadaran. Makanya para arif berkata, al-mautu kashfun laisa intiqalan. Kematian adalah penyingkapan, bukan perpindahan. Artinya, akhirat bukan tempat baru, melainkan keadaan yang selama ini tersembunyi. Inilah rahasia besar yang jarang dibicarakan. Yang dalam ilmu makrifatullah, surga bukanlah sekedar taman, neraka bukan sekedar api, kubur bukan sekedar tanah. Semua itu adalah tajalli dari keadaan batin. Apa yang kamu bangun di dalam dirimu selama hidup, itulah yang akan kamu masuki setelah mati. Jika batinmu dipenuhi cahaya, itulah surgamu. Dan jika batinmu dipenuhi kebencian, iri hati, ego, itulah nerakamu. Akhirat bukan hukuman, akhirat adalah cermin. Dan kematian adalah saat kamu dipaksa bercermin tanpa bisa berpaling lagi. Mengapa kebanyakan manusia salah memahami akhirat? Karena selama ini kita terbiasa hidup keluar dari diri kita. Ia mengenakan peran, membangun citra, menyembunyikan luka, memoles iman, menipu batin. Tapi semua itu hanya mungkin selama jasad masih berfungsi. Ketika mati, jasad berhenti, panca indera padam, waktu lenyap, yang tersisa hanyalah kesadaran telanjang tanpa topeng lagi. Disinilah rahasia terbesar itu terjadi. Apa yang kamu sembunyikan selama hidup menjadi lingkungan hidupmu setelah mati. Kebencian yang kau pendam menjadi panas yang membakar. Keserakahan yang kau pelihara menjadi rasa lapar yang tak terpuaskan. Cinta palsu yang kau sandang menjadi kehampaan. Inilah sebabnya para arif berkata, surga dan neraka diciptakan dari batin manusia itu sendiri, bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai konsekuensi wujudnya. Neraka, menurut ilmu makrifat, ialah kesadaran yang terpenjara dirinya sendiri. Neraka bukan api dari luar,
neraka adalah kesadaran yang tidak sanggup keluar dari egonya. Bayangkan, kau sadar sepenuhnya, kau ingat segalanya, kau juga tahu semua kebenaran, namun kau tidak bisa memperbaikinya. Kau tidak bisa kembali, kau juga tidak bisa melupakan. Itulah api neraka yang sebenarnya. Dan surga, menurut makrifat, surga bukan hadiah. Surga adalah keadaan jiwa yang telah selesai dengan dirinya. Ia tidak lagi menuntut, membandingkan, menghakimi, merasa terpisah. Ia melihat segala sesuatu sebagai tajalli diri rahasianya. Maka kematian, maka kenikmatan tertingginya bukan lagi makan, minum, atau bidadari. Karena kenikmatan tertinggi surga adalah tenang, karena tidak lagi membawa beban diri. Inilah mengapa orang makrifat tidak takut neraka. Bukan karena mereka merasa suci, tetapi karena mereka sudah masuk neraka saat hidup. Mereka menghadapi egonya, membakar nafsunya, menelanjangi batinnya, mematikan kepalsuannya. Maka saat mati, mereka tidak lagi terkejut karena yang lain baru masuk neraka setelah mati, sementara mereka menyelesaikannya sebelum mati. Lalu kemana manusia pergi setelah mati? Dan jawabannya, manusia tidak pergi kemana-mana. Ia hanya berhenti lari dari dirinya sendiri, yang selama hidup kita sibuk keluar, mengejar dunia, menghindari sunyi. Karena setelah mati, tidak ada keluar, tidak ada pelarian, tidak ada distraksi. Yang ada hanyalah perjumpaan total dengan hakikat diri. Dan jika malam ini tirai jasad disingkap, jika seluruh suara dunia dihentikan, jika hanya dirimu dan kesadaranmu yang tersisa, apakah itu akan menjadi surga ataukah justru nerakanya? Karena sesungguhnya akhirat tidak menunggumu setelah mati. Saudaraku, sang sejati, alam kubur dalam pandangan awam adalah liang tanah, sedangkan dalam makrifat, kubur adalah alam kesadaran murni. Di sana tidak ada waktu, tidak ada ruang, tidak ada peran sosial, tidak ada pencitraan. Yang tersisa hanya kesadaran, ingatan hakikat, bentuk batin sejati. Maka lapang atau sempitnya kubur bukan ditentukan oleh tanah, tetapi oleh jiwa itu sendiri. Orang yang hidupnya penuh berzikir, kuburnya lapang. Orang yang hidupnya penuh nafs dan lupa, kuburnya sempit. Karena sesungguhnya kubur adalah batin yang terbuka. Tidak mengherankan, banyak orang takut kubur, takut gelap, takut sempit, takut sendirian. Tapi jarang yang sadar bahwa yang paling menakutkan dari kubur bukanlah tanah, melainkan kesendirian bersama kesadaran sendiri. Kubur bukan tempat kamu dibaringkan. Kubur adalah tempat di mana segala yang palsu ditinggalkan. Jadi alam kubur bukan dimulai saat tubuh masuk ke dalam tanah. Alam kubur dimulai saat indrawi padam, waktu berhenti, peranmu runtuh, kesadaran berdiri sendiri. Kubur adalah alam barzah kesadaran. Barzah berarti batas antara dua keadaan, yaitu antara jasad dan roh, antara bentuk dan makna,
antara dunia dan hakikat. Mengapa disebut kubur? Karena di alam ini, semua yang kamu kubur dalam hidup bangkit kembali. Luka yang kau pendam, marah yang kau tahan, cinta yang kau dustakan, dosa yang kau benarkan, semua itu tidak lagi tersembunyi. Dan kubur adalah ruang kejujuran total. Dalam pemahaman awam, kubur sempit karena tanah menghimpit. Dalam makrifat, sempit karena ego masih menggenggam. Lapang karena kesadaran telah melepas. Jadi orang yang hidupnya bergantung pada dunia, kuburnya sempit. Bergantung pada Allah, kuburnya lapang. Bukan karena doa orang lain, tetapi karena keadaan batinnya sendiri. Kamu sadar, sepenuhnya sadar, namun ia tidak bisa bergerak, tak bisa berbicara, tak bisa mengalihkan perhatian, tak bisa lari. Semua yang biasanya kau hindari kini menghadapmu langsung. Itulah alam kubur, bukan siksaan fisik, melainkan konfrontasi batin. Lalu mengapa para ahli makrifat tenang menghadapi kubur? Karena mereka sudah masuk kubur saat hidup. Mereka berani diam, berani sendiri, berani melihat batinnya, berani mengakui kegelapan dirinya. Orang awam menghindari sunyi, orang makrifat justru mencarinya, karena sunyi adalah latihan kubur. Para arif memahami tidur adalah kematian kecil. Saat tidur, tubuh diam, dunia menghilang, kesadaran berpindah. Namun ada perbedaan besar. Saat tidur, kamu kembali. Saat mati, kamu menetap. Maka orang yang lalai saat hidup akan terkejut di alam kubur. Sedangkan orang yang sadar mengenali keadaan itu sebagai sesuatu yang akrab. Azab kubur bukan cambukan, nikmat kubur bukan bantal empuk. Azab kubur adalah kesadaran yang penuh penyesalan, ingatan yang tak bisa dilupakan, keterpisahan dari cahaya. Dan nikmat kubur adalah tenang dalam keheningan, zikir tanpa lidah, rasa dekat tanpa jarak. Semua itu berlangsung tanpa waktu. Setiap detik bisa terasa abadi, atau abadi terasa seperti sekejap. Di alam kubur tidak ada guru, tidak ada kitab, tidak ada ceramah. Yang ada hanyalah apa yang sudah tertanam di dalam diri. Kubur adalah panen, bukan menanam. Siapa yang menanam kesadaran, memanen ketenangan. Siapa yang menanam kelalaian, memanen kegelisahan. Jadi, jika suatu hari nanti kamu hanya ditemani oleh kesadaranmu sendiri, tanpa suara dunia, tanpa peran sosial, tanpa pembelaan diri, apakah batinmu akan menjadi teman ataukah justru penjara? Karena sesungguhnya kubur bukanlah liang tanah. Kubur adalah keadaan batin yang tak bisa lagi ditinggalkan. Demikianlah, mudah-mudahan video ini bermanfaat dunia dan akhirat. Salam